Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Putri Ayuningsih. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori feminisme sastra. Apa sih itu teori feminisme sastra? Ini dia penjelasannya. Teori feminisme sastra adalah cara untuk melihat dan menganalisis karya sastra berdasarkan perspektif gender dan hak-hak perempuan. Ini berkembang dari gerakan feminisme yang berujung untuk kesetaraan gender. Berikut adalah sejarah perkembangannya. Pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, pada masa ini perempuan mulai berjuang untuk hak-hak mereka, seperti hak untuk memilih dan hak untuk mendapatkan pendidikan, yang sama dengan laki-laki. Dalam dunia sastra, penulis perempuan seperti Virginia Woolf dan Mary Wollstonecraft mulai menulis tentang pengalaman dan perjuangan perempuan. Mereka juga mengkritik cara perempuan digambarkan dalam karya sastra. Pada tahun 1960-an hingga 1980-an, pada periode ini gerakan feminisme semakin kuat dan mulai berfokus pada isu-isu seperti hak atas tubuh sendiri dan kesetaraan di tempat kerja. Dalam karya sastra, penulis dan kritikus mulai menganalisis lebih dalam bagaimana perempuan digambarkan dalam karya sastra. Mereka melihat bagaimana karya sastra bisa memengaruhi dan dipengaruhi oleh pandangan masyarakat tentang perempuan. Inilah saatnya di mana teori feminisme sastra mulai diakui sebagai bidang studi akademik. Tahun 1990-an hingga sekarang, pada saat ini, fokus feminisme dan feminisme sastra menjadi lebih luas. Mereka tidak hanya membicarakan tentang perempuan, tetapi juga tentang berbagai identitas gender lainnya. Jadi, teori feminisme sastra adalah cara untuk melihat karya sastra dari perspektif gender. Tujuannya adalah untuk memahami dan mengkritik bagaimana gender digambarkan dalam karya sastra, dan untuk mendorong representasi yang lebih setara dan beragam dari wanita dan identitas gender lainnya. Dalam menganalisis karya sastra menggunakan teori feminisme sastra, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah representasi perempuan, yakni bagaimana karakter perempuan digambarkan dalam karya sastra. Apakah mereka diberi peran yang penting atau hanya sebagai pelengkap cerita? Atau apakah karakter perempuan digambarkan sebagai individu yang mandiri dan kuat, atau hanya sebagai objek atau memiliki karakter yang sama dengan laki-laki? Yang kedua, ada stereotip gender. Apakah karya sastra tersebut mempertahankan atau menantang stereotip gender yang ada dalam masyarakat? Misalnya, apakah perempuan digambarkan sebagai sosok yang lemah dan emosional, sementara laki-laki digambarkan sebagai sosok yang kuat dan rasional? Yang ketiga adalah struktur kekuasaan. Bagaimana hubungan kekuatan antara laki-laki dan perempuan digambarkan dalam karya sastra tersebut. Yang keempat, pengalaman perempuan. Bagaimana karya sastra tersebut menggambarkan pengalaman hidup perempuan. Apakah karya sastra tersebut mencangkup berbagai aspek kehidupan perempuan seperti pekerjaan, pendidikan, seksualitas, dan peran dalam keluarga. Yang kelima, bahasa dan gaya penulisan, yakni bagaimana bahasa dan gaya penulisan dalam karya sastra tersebut memengaruhi resepsi gender. Apakah bahasa dan gaya penulisan tersebut mendukung atau menantang norma dan stereotip gender yang ada dalam masyarakat. Setelah kita mengetahui apa itu teori feminisme sastra, sekarang kita akan menganalisis suatu karya sastra menggunakan teori feminisme sastra. Salah satu karya sastra yang akan saya analisis menggunakan teori feminisme sastra adalah puisi yang berjudul Adam di Firdaus. Puisi ini menceritakan tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui kisah Adam dan Hawa. Puisi ini menggunakan metafora dan simbolisme untuk menggambarkan peran gender dan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat patriarkal. Ini dia puisinya. Tuhan telah meniupkan nafasnya ke dalam hidung dan paruku. Dan aku berdiri sebagai Adam di simpang dua bertemu. Aku telah mengaca diri ke dalam air berkilau.
Tiba-tiba aku terbangun dari bayangku beku. Kini aku makhluk perkasa dengan dada berbulu. Aku telanjangkan perut dan berteriak, "Beri aku perempuan!" Dan suaraku pecah pada tebing-tebing tak berhuni. Di malam, Tuhan mematahkan tulang dari igaku kering dan menghembus nafas di bibir berembun. Dan subuh, aku habiskan sepiku pada tubuh bernafsu. Ah, perempuan! Sudah beratus kali kuhancurkan badanmu di ranjang. Tetapi kesepian ini datang berulang. Setelah kita mendengarkan puisi Adam di Firdaus, kita dapat menganalisis suatu karya sastra menggunakan teori feminisme sastra, yang mana representasi perempuan dan stereotip gender dalam puisi Adam di Firdaus menggunakan teori feminisme. Yang pertama adalah representasi perempuan. Dalam puisi Adam di Firdaus, perempuan digambarkan sebagai sosok yang cantik dan menawan. Misalnya dalam bait, "Wajahmu yang cantik, tubuhmu yang halus, atau membuatku terpesona dan jatuh cinta." Perempuan di sini digambarkan sebagai objek keindahan dan kecintaan. Ini mencerminkan pandangan tradisional tentang perempuan sebagai objek estetika, yang mana untuk dinikmati oleh laki-laki, namun ini juga memengaruhi perempuan menjadi penampilan fisik mereka saja, mengabaikan aspek lainnya dari identitas kemanusiaan. Yang kedua ada stereotip gender. Puisi ini juga menunjukkan stereotip gender, misalnya perempuan digambarkan sebagai sosok yang lemah dan membutuhkan perlindungan, seperti dalam bait, "Aku akan melindungi dan menjagamu," atau karakter aku adalah Adam dan kamu adalah Hawa. Ini mencerminkan stereotip gender tradisional di mana laki-laki dianggap sebagai pelindung dan perempuan sebagai dilindungi. Stereotip gender ini memperkuat norma gender yang mengharuskan laki-laki yang kuat dan dominan sementara perempuan harus lemah dan pasif. Yang ketiga adalah struktur kekuasaan. Struktur kekuasaan dalam puisi ini menunjukkan dominasi laki-laki. Misalnya dalam bait, "Aku adalah Adam dan kamu adalah Hawa," menunjukkan bahwa Adam laki-laki memiliki posisi yang lebih tinggi dan berkuasa atas Hawa perempuan. Ini mencerminkan struktur kekuasaan patriarkal di mana laki-laki dianggap superior dan memiliki otoritas. Yang keempat, ada pengalaman perempuan. Pengalaman perempuan dalam puisi ini terbatas dan tergantung pada laki-laki. Misalnya dalam bait, "Aku akan melindungi dan menjagamu," menunjukkan bahwa perempuan di sini dipandang sebagai sosok yang membutuhkan perlindungan dari laki-laki. Ini mencerminkan pandangan patriarkal bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah dan membutuhkan perlindungan yang mengebaikan kemampuan dan kekuatan perempuan. Yang kelima, ada bahasa dan gaya penulisan. Bahasa dan gaya penulisan dalam puisi ini cenderung patriarkal. Misalnya, penggunaan kata melindungi dan menjaga menunjukkan peran laki-laki sebagai perlindungan dan penjaga yang merupakan stereotip gender dalam masyarakat patriarkal. Selain itu, penggunaan kata Adam dan Hawa untuk merujuk pada laki-laki dan perempuan juga mencerminkan pandangan patriarkal tentang peran gender. Dengan demikian, melalui teori feminisme sastra, kita dapat melihat bagaimana representasi perempuan, stereotip gender, struktur kekuasaan, pengalaman perempuan, dan bahasa, serta gaya penulisan dalam puisi Adam di Firdaus mencerminkan pandangan patriarkal terhadap perempuan. Analisis ini penting untuk memahami bagaimana karya sastra dapat memengaruhi dan mencerminkan pandangan masyarakat tentang gender dan peran gender. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.